Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 dari matkul Kinetika dan Katalis kelas D akan mempresentasikan review dari jurnal yang berjudul Kinetika, Studi Kinetika Reaksi Esterifikasi untuk Sintesis Butil Asetat. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Erni Isdayanti, NIM 121190033, dan selanjutnya ada Soleh Anugrah Daulay, NIM 121190009, ada Rifki Aulia Ramadan, NIM 121190015, dan terakhir Ilham Rahmantara, NIM 121190053. Langsung saja untuk review jurnalnya. Yang pertama, persamaan reaksi. Reaksi esterifikasi terjadi antara asam asetat dengan N-butanol menggunakan katalis Emberlis 15 menghasilkan N-butil asetat dan air. Reaksi ini bersifat reversibel. Reaksi ini berlangsung pada fase cair. Yang selanjutnya ada kondisi operasi. Reaksi ini dilakukan sesuai dengan model reaksi pseudo homogen yang dilakukan di reaktor batch kaca dengan diameter 7,5 cm dan tinggi 9 cm. Total volume sistem 200 ml dengan suhu oven 240 derajat Celcius, suhu injektor 220 derajat Celcius, suhu detektor 150 derajat Celcius, dan aliran gas pembawa sebesar 20 mili per menit. Dengan parameter yang divariasikan, diantaranya variasi temperatur dengan range 343, 353, dan 363 Kelvin. Dan selanjutnya ada kecepatan pengadukan sebesar 800, 1000, dan 1200 rpm. Dan katalis loading sebesar 5, 10, dan 20 kg per meter kubik. Dan yang terakhir, mol rasio antara butanol dan asam asetat sebesar 1:1, 1:2, 1:3, dan 2:1. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Soleh Anugrah Daulay akan menjelaskan tentang sifat reaksi. Reaksi esterifikasi ini bersifat reversibel. Penghilangan produk secara simultan akan menggeser kesetimbangan tekanan dan mengurangi beban pada pemrosesan reaktan. Reaksi berlangsung lambat untuk mencapai kesetimbangan, sehingga untuk mempercepatnya dilakukan usaha seperti memperbanyak reaktan atau meningkatkan konsentrasi reaktan dan menambahkan katalis, sehingga sifat reaksinya berupa katalitik, di mana reaksi esterifikasi asam asetat dan N-butanol menggunakan katalis Emberlis 15. Katalis ini membantu mempercepat reaksi tanpa ikut bereaksi. Adapun katalis yang digunakan dalam proses esterifikasi ini adalah Emberlis 15 dengan klasifikasi bentuk yang berbentuk ion H+, berwujud padat, berstruktur stiren di vinyl benzen makroporous yang bertipe strong acidification. Fungsional grupnya ialah sulfonic acid atau HSO3, densitas 1,2 gram per mili, konsentrasi lebih dari atau sama dengan 4,7 ekivalen per kilogram, katalis volatil kurang dari atau sama dengan 1%, yang luas permukaannya 53 meter per gram dan berukuran 0,3 sampai 0,2425 mm. Berdiameter porinya yaitu 300 Armstrong atau porinya yaitu 0,4 cc per gram. Maksimum suhu operasinya 1200 Celcius, minimum bed depth 600 mm, laju alir operasi 1-5 liquid hour space velocity, batas penurunan tekanan 1 bar atau 15 pound per square inch,
dan umur katalisnya 2 tahun. Bahan yang digunakan pada proses esterifikasi ini ialah butanol, asam asetat, dan katalis Amberlis 15 sebagai resin penukar kasihan. Alat yang digunakan yaitu reaktor yang terdiri dari labu leher 3, kondensor reflux, termometer, pendingin balik, pipet untuk mengambil sampel, 4 bevel, dan motor pengaduk. Reaktor direndam dalam penanas minyak suhu konstan. Suhu yang dipertahankan dalam 1 Kelvin dari set point. Reaktor dilengkapkan dengan fasilitas pemantauan suhu. Adapun variabel yang digunakan dengan berdasarkan parameter yang pertama suhu reaksi yang range dari 343, 363 Kelvin, kecepatan pengaduk dengan range 800, 1000, 1200 rpm, pemuatan katalis dengan range 5, 10, 20 km per meter kubik, dan rasio mol antara butanol dan asam asetat dengan range 1:1, 1:2, 1:3, dan 2:1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, komponen Anda. Dalam resin berpori makro, reaktan dapat berdifusi ke dalam pori-pori tanpa resistensi apapun. Oleh karena itu, efek penyerapan dapat diabaikan dan model pseudo homogen harus cukup. Reaksi ini dikontrol secara kinetik intrinsik. Reaksi dilakukan sesuai dengan model kinetik pseudo agar sesuai dengan data eksperimen. Metode analisis reaktan dan produk reaksi esterifikasi asam asetat dan butanol dilakukan dengan menggunakan gas kromatografi, dilengkapi dengan detektor konduktivitas termal digunakan untuk menganalisa sampel untuk kadar air. Data kinetika, pengaruh keberadaan katalis. Aktivitas katalitik resin pertama kali diuji secara kualitatif melalui 2 percobaan dengan katalis yang berbeda kondisi. Kedua reaksi dilakukan pada 90 derajat, rasio molar 1:2 BuOH, dan asam asetat pada kecepatan 1000 rpm agitator. Reaksi esterifikasi dapat berlangsung bahkan tanpa adanya katalis karena keasaman asam asetat yang lemah itu sendiri. Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa reaksi berlangsung genap tanpa katalis, tetapi lajunya sangat rendah. Setelah sekitar 3 jam, ketika proses yang dikatalisis telah mencapai kesetimbangan, konversi yang dicapai pada reaksi tanpa katalis adalah 15%, sedangkan pada reaksi yang dikatalisis adalah 55%. Oleh karena itu, untuk semua praktis kontribusi karena self-katalis diasumsikan diabaikan. Pengaruh kecepatan pengadukan. Kecepatan agitasi divariasikan untuk menguji pengaruh keterbatasan perpindahan massa eksternal dan peran dari difusi intrapartikel. Masing-masing percobaan dilakukan pada kecepatan agitator 800, 1000, dan 1200 rpm pada suhu 80 derajat Celcius. Rasio molar BuOH 1:2 dan asam asetat dan katalis 5 gram per liter. Gambar 3 menunjukkan hasil yang diperoleh pada rentang kecepatan agitasi yang luas, 800 sampai 1200 rpm. Dari gambar tersebut terlihat bahwa konversi yang diperoleh hampir sama, yaitu 50. Artinya kecepatan pengaduan tidak berpengaruh pada laju reaksi atau konversi. Pengaruh pemuatan katalis. Eksperimen dengan pembebanan katalis yang berbeda dalam kondisi yang sama menunjukkan bahwa peningkatan pembebanan menghasilkan peningkatan laju reaksi dan konversi fraksional karena peningkatan jumlah situs aktif, yang sekali lagi menunjukkan bahwa tidak ada hambatan perpindahan massa dan reaksi hanya dikendalikan oleh kinetika intrinsik. Pada katalis yang lebih tinggi memuat laju perpindahan massa terlalu tinggi dan oleh karena itu tidak ada lagi peningkatan laju. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Rifki Wali Ramadan akan menjelaskan itu pengaruh suhu yang dipelajari pada grafik ini, yaitu pada rentang suhu 343 hingga 363. Eksperimen dilakukan pada 3 temperatur yang berbeda, yaitu 343 Kelvin, 353 Kelvin, dan 363 Kelvin. Dengan perbandingan mol BuOH dan asam asetat 1:2, dengan muatan katalis 5 gram dan kecepatan agitator yaitu 1000 rpm.
Hasil yang diperoleh pada gambar 5 menunjukkan bahwa laju reaksi dan konversi sensitif terhadap perubahan suhu. Konversi meningkat dengan kenaikan suhu, tetapi konversi kesetimbangan ditemukan tidak sensitif terhadap perubahan suhu reaksi, menunjukkan bahwa panas reaksi tidak signifikan. Untuk selanjutnya, pada grafik ini percobaan dilakukan pada rasio mol yang berbeda, seperti 1:1, 1:3, 1:2, dan 2:1. BOH dan asam asetat pada 80 derajat Celcius dengan muatan katalis 5 gram per liter dengan kecepatan agitator 1000 rpm. Hasil yang diperoleh pada gambar 6 menunjukkan pengaruh rasio mol alkohol terhadap asam asetat pada kinetika reaksi seperti yang diharapkan. Laju dan konversi kesetimbangan meningkat dengan meningkatnya rasio mol. Kesimpulan yaitu reaksi esterifikasi butanol dan asam asetat berhasil dilakukan dengan amberlis 15 sebagai penukar kation resin yang berperan sebagai katalis. Kecepatan pengadukan 800 rpm cukup untuk menghilangkan difusi eksternal. Konversi alkohol meningkat dengan meningkatnya suhu dan pemuatan katalis dalam jumlah asam awal. Sekian presentasi review jurnal kami. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.